Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rumah Sakit USU. Bertemu kembali dengan acara podcast kita pada kali ini. Bersama saya Rahmita Sari, merupakan perawat Rumah Sakit USU di ruangan anak. Bersama dengan narasumber kita pada kali ini adalah Dr. Ika Citra Dewi, MCAT PED, spesialis anak konsultan. Beliau adalah konsultan tumbuh kembang anak dan merupakan salah satu staf di Rumah Sakit USU. Selamat siang Dokter Ika, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Iya dok. Kesempatan hari ini kita berbicara tentang imunisasi nih dokter. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau rumor-rumor lah ya terkait dengan imunisasi. Dan kebetulan nih dok, bulan ini merupakan bulan imunisasi nasional. Jadi kita berbincang-bincang lah dok tentang imunisasi. Nah jadi sebenarnya nih dok, apa sih imunisasi itu pada anak gitu? Jadi imunisasi ini merupakan salah satu kebutuhan untuk anak supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang optimal. Imunisasi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan atau menimbulkan kekebalan tubuh pada anak, sehingga kalau nanti anaknya sakit itu tidak akan sakit ataupun tidak gejalanya hanya ringan, jadi tidak terjadi sakit berat pada anak tersebut. Nah ini tadi ya dok tentang imunitas berarti ya dok, membentuk imunitas. Nah ada juga nih dok anggapan bahwa lebih baik sebenarnya imunitas alami daripada imunitas buatan nih dok. Itu bagaimana dok? Nah, jadi kekebalan tubuh itu kan bisa terbentuk secara aktif maupun pasif. Nah, secara aktif ini ada secara alamiah ataupun secara disengaja. Secara alamiah inilah yang melalui infeksi penyakit yang seperti itu, dan yang secara sengaja itulah dengan pemberian imunisasi. Namun kalau dia secara alamiah memang terbentuk imunitas dalam tubuhnya, namun anak tersebut harus melalui sakit berat dulu. Nanti kalau sakit beratnya tidak teratasi, anaknya jadi cacat atau malah timbul kematian. Kan ada yang lebih baik dengan memberikan disengaja dengan imunisasi, itu juga sama terbentuk imunisasi dalam badannya, daya tahan tubuhnya terbentuk secara aktif di dalam tubuhnya. Jadi akan lebih baik kalau kita berikan imunisasi karena manfaatnya lebih banyak daripada anak tersebut harus sakit dulu gitu. Oh iya. Jadi benar ya dok ya. Jadi kita membangun lah istilahnya, membantu si anak menciptakan imunitas di dalam tubuhnya. Tadi dokter bilang biar dia tidak sakit berat ya. Nah, iya. Sebenarnya apa saja sih dok penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi ini? Jadi jenis-jenis imunisasi ini banyak. Ada yang disiapkan oleh pemerintah, yang sudah ada disediakan pemerintah yang bisa diperoleh di puskesmas, di posyandu. Ada yang sebagai imunisasi yang tidak disiapkan oleh pemerintah. Jadi orang tuanya harus membelinya, membayarnya supaya bisa diberikan pada anaknya. Jadi yang disediakan oleh pemerintah itu seperti imunisasi BCG, gunanya untuk mencegah infeksi TBC yang nanti komplikasinya bisa menyebabkan radang otak karena kuman tersebut. Kemudian ada polio tetes ataupun polio injeksi polio. Ini gunanya untuk mencegah anaknya mengalami lumpuh layu. Kemudian ada imunisasi difteri, pertusis, tetanus, kemudian hepatitis B dan juga hemophilus influenza tipe B. Jadi ini gunanya yang kelima ini yang tadi saya sebutkan itu ada dalam satu vaksin. Jadi satu vaksin tersebut dia bisa mencegah terjadinya difteri yang nanti dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas. Kemudian bisa mencegah terjadinya batuk rejan, kalau orang bilang batuk 120 hari. Kemudian bisa mencegah terjadinya tetanus yang badannya kaku karena ada luka yang tidak bersih. Bisa mencegah infeksi virus hepatitis B dan juga bisa mencegah radang selaput otak karena infeksi hemophilus influenza tipe B tersebut. Dan yang disediakan pemerintah lagi adalah vaksin campak rubella. Jadi campak rubella ini sangat bermanfaat untuk anak untuk mencegah komplikasi radang otak, radang paru-paru, juga mencegah kebutaan. Dan juga untuk supaya anak tersebut tidak menularkan
ke ibu hamil yang trimester pertama. Kalau misalnya anaknya sakit campak atau rubella, ternyata dia punya tante misalnya yang lagi hamil muda. Kalau kena tantenya kan nanti anak yang dalam kandungannya yang kasihan, bisa lahir cacat seperti itu. Iya, jadi benar sekali memang dok. Memang untuk kasus-kasus rubella ini banyak sekali memang ibu hamil yang ternyata tidak tahu dia terinfeksi rubella pada saat trimester pertama. Iya benar. Nah setelah lahir ternyata mohon maaf anaknya ada mengalami gangguan sindrom yang lain, sindrom kongenital atau sindrom-sindrom yang lainnya. Iya betul. Jadi memang ini sangat penting sekali ya dok ya imunisasi ini ya. Nah sekarang terkait jadwal imunisasi ini bagaimana dok? Nah jadwal imunisasi kita bisa kalau di puskesmas atau posyandu tentunya kan setiap anak itu dapat memiliki buku KIA, biasanya diberikan tuh dari puskesmas. Jadi di dalam situ sudah ada jadwalnya, sudah tertera di situ jadwalnya. Atau kalau zaman digital sekarang, ibu-ibu bisa mendownloadnya di Primaku. Di situ juga sudah bisa dilihat jadwalnya. Sudah tertulis dengan jelas jadwalnya di situ. Atau kalau ke praktek dokter anak juga sudah ada jadwalnya, jadwal IDAI 2020. Nah ini juga nih dok yang sering sekali menjadi pertanyaan nih dok. Misalnya nih dok, BCG ini kan sekali pemberian nih dok sampai usia 1 bulan ya dokter ya? Iya. Sampai ditunggu sampai 1 bulan. Nah ternyata orang tua atau keluarganya lah tidak sempat mengimunisasinya BCG. Apakah bisa diberikan setelah 1 bulan dok? Nah kalau optimalnya terbentuk daya tahan tubuh untuk imunisasi BCG ini memang di jadwal 0 sampai 1 bulan. Jadi jika lebih dari 1 bulan mungkin tidak ingat baru datang ya orang tuanya membawanya, sebaiknya dilakukan dulu uji tuberkulin untuk melihat apakah anaknya sudah terinfeksi atau belum. Karena kan daerah kita ini kan dari Indonesia ini sangat tinggi ya untuk infeksi TB gitu. Jadi kalau misalnya hasil uji tuberkulinnya atau yang sering didengar orang uji mantu tes, dia negatif, silahkan berikan imunisasi BCG. Boleh anaknya dapat imunisasi BCG. Gitu ya. Sebaiknya kalau untuk BCG kita lakukan uji mantu tes dulu ya dok ya. Baru nanti bisa sampai 3 bulan ya dok batasnya. Atau ada nggak batas tertentunya sampai berapa? Kalau dari BCG? Peraturan Menteri Kesehatan itu bisa sampai 12 bulan, di bawah 12 bulan. Di bawah 12 bulan. Nah itu untuk BCG yang 1 kali pemberian. Jika kalau yang seperti polio atau DPT yang dia sampai usia 4 bulan ya dok ya? Ada 4 bulan itu maksimal 4 kali pemberian. Itu kalau terlewat dok, gimana dokter? Nah kalau untuk imunisasi yang mungkin orang tuanya lupa bawanya atau pas lagi mau dibawa anaknya sakit. Iya benar dok. Jadi bisa nggak ya dilengkapi kembali? Sebenarnya bisa dilengkapi dengan kita bisa melengkapi imunisasi anak kita yang memang terlewat. Jadi kita hanya melakukan imunisasi yang belum diberikan, tidak mengulang dari awal lagi kita. Jadi nanti ketika datang ke pusat layanan kesehatan, nanti diberitahukan kesehatan di situ, saya belum dapat ini, biar nanti dijadwal kapan saja anaknya bisa didapatkan untuk imunisasi tersebut. Berarti antara misalnya nih dok, polio 1, 2, 3, sampai 4 atau DPT 1 sampai 4 misalnya, berarti sama ya dok ya, dosisnya, obatnya, berarti nggak ada perbedaan. Nanti kan sering nih ibu-ibu beda nanti udah misalnya DPT 1 mau DPT 2 ketinggalan, mau ke DPT 3 kan kemarin DPT 2 nya enggak gitu. Jadi kalau untuk dosis itu tetap sama, hanya saja mungkin jadi misalnya begini, untuk lahir dia dapat hepatitis B, usia 1 bulan dia sudah dapat BCG sama polio tetes. Usia 2 bulan rupanya anaknya sakit, ditunda sama si mamanya. Datang pada saat baru ingat usia 4 bulan. Tentunya belum dapat semua ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita lakukan lagi. Jadi di usia 4 bulan itu kita atur dia dapat DPT HB HIB pertama, kemudian OPV kedua, polio tetes kedua,
Usia 5 bulan lanjut lagi yang kedua dan OPV ketiga. Usia 6 bulan lanjut lagi dengan yang ketiga dan OPV keempat dan injeksi IPV. Boleh seperti itu diinikan. Atau kalau misalnya yang IPV boleh diberikan pada saat usia 4 bulan itu. Jadi boleh ya dok ya? Boleh. Kalau misalnya ibunya lupa atau pada saat jadwal imunisasi, waktu imunisasinya ternyata dedenya sakit, berarti boleh kita berikan sesuai dengan bulannya itu dia dapatnya apa. Benar gitu ya dok ya? Boleh. Yang susah itu kan sudah anaknya sehat, ibunya betul-betul lupa terus. Jadi jangan jadi lupa begitu. Iya. Tetap harus diingat. Iya. Ini juga jadi kan sering jadi pertanyaan-pertanyaan nih dok. Kemarin karena udah lupa ya udah lupa. Nah, karena ini juga nih dok, karena efek pandemi. Ya, kan kebetulan kita 2 tahun ya dok pandemi. Benar. Ibu-ibu di rumah, kita di rumah saja, anak di rumah saja. Jadi posyandu juga banyak yang tidak berjalan semestinya. Nah ini bagaimana nih dok mengantisipasi solusinya? Nah memang pada saat pandemi ini memang sangat jauh berkurang ya untuk imunisasi dasar yang harus diberikan pada anak karena situasi dan kondisi yang tempat pelayanan kesehatan seperti posyandu tidak melakukan dengan optimal. Kemudian orang tua takut membawa anaknya keluar karena pandemi tersebut. Jadi kalau seperti itu tetap bisa dilakukan pemenuhan untuk imunisasinya dilengkapi. Datang saja ke tempat pelayanan kesehatan untuk melengkapi imunisasinya. Nanti akan diatur jadwalnya apa saja yang mau diberikan. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah sekarang banyak juga nih dok pertanyaan. Kalau anaknya sakit setelah diimunisasi itu bagaimana ya dok penanganannya? Nah, kalau anaknya sakit setelah imunisasi, biasanya setelah imunisasi itu kan anak tidak langsung pulang. Kita pantau dulu di ruang tunggu sekitar 15 menit, 15 ke 30 menit. Namun sampai rumah bukan berarti juga tidak dipantau, dilihat juga apakah ada masalah atau tidak. Biasanya paling sering itu nyeri daerah suntikan atau mungkin anak ini jadi rewel seperti itu. Kalau sudah anaknya rewel, mungkin mau demam atau bagaimana, orang tua jangan panik. Jadi diukur dulu suhunya, dilihat anaknya. Kalau memang daerah suntikannya sakit, dikompres pakai air hangat. Kemudian kalau demam, kasih obat demam sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Atau kalau misalnya saking paniknya, kalau orang tuanya menyimpan nomor dokternya, silakan hubungi dokter yang bersangkutan supaya kan dokternya juga tahu ada masalah setelah ini gitu, setelah imunisasi. Nah berarti obat itu tidak akan berpengaruh nggak dok terhadap efektivitas pemberian obat vaksinnya? Oh tidak, kalau misalnya anaknya sudah rewel nih, nggak bisa tidur jadinya, makan pun jadi terganggu karena merasa sakit sekali, itu akan diberikan obat. Jadi obat itu tidak mempengaruhi imunisasi yang diberikan, tapi dia akan memberikan rasa nyaman pada si anak untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Hanya itu saja, tidak mempengaruhi. Tidak, berarti tidak berefek. Oh nanti dikira nanti dikasih obat jadi nggak efek nih vaksinnya gitu. Oh bukan. Kayak dok ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Nah ini mungkin pertanyaan pamungkas dok yang terakhir nih ya. Sangat sering sekali kita dengar terkait kehalalan dari vaksin. Nah kehalalan dari vaksin ini memang selalu pertanyaan dari setiap orang ya. Nah kalau imunisasi ini kan apakah dia halal atau haram? MUI sudah mengeluarkan fatwanya, fatwa MUI itu nomor 4 tahun 2016. Di dalam situ sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kalau imunisasi itu merupakan hal yang mubah, boleh ya, dibolehkan. Apakah vaksinnya halal atau tidak? Vaksin yang wajib yang sudah disediakan pemerintah itu halal dan suci. Nah, orang tua jangan ragu lagi untuk yang vaksin yang sudah disediakan pemerintah. Silakan dilengkapi imunisasi anaknya supaya anaknya terlindungi dan juga melindungi orang lain karena manfaatnya besar sekali untuk si anak dan juga orang di sekitarnya. Alhamdulillah, berarti jangan ragu-ragu lagi untuk mengimunisasi anak ya dok ya. Benar sekali. Karena selain sehat, menyehatkan
Ya, anak dan orang sekitar, dan juga pastinya halal. iya. Investasi kesehatan anak untuk kedepannya. Ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Benar sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Ika atas waktunya, atas materinya, atas ilmunya yang luar biasa, mencerahkan tentang imunisasi. Jadi buat ibu-ibu atau buat keluarga jangan ragu dan jangan bimbang untuk membawa anaknya untuk imunisasi. Di rumah sakit USU juga boleh. Tersedia ya Dok ya? Di rumah sakit USU tersedia, untuk ayah bunda tersedia imunisasi di tempat kita. Silahkan datang ke rumah sakit USU. Ya, jadi silahkan datang bawa anaknya untuk imunisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Benar, Gratis kan Dok? gratis. Gratis. Alhamdulillah sudah selesai podcast kita pada hari ini tentang imunisasi. Sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat tercerahkan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.